Anak-anak kecil itu cenderung tidak menyukai hujan gak sih? Aku pernah nanya ke adik-adik aku, kalau hujan kenapa sih mereka kalau misalnya di rumah selalu cemberut atau nggak selalu kayak yang nyebelin. Terus kata mereka, soalnya kalau hujan mereka nggak bisa main keluar, jadi mereka tuh kayak gak bisa apa-apa di rumah, bosen. Ya untuk banyak anak-anak, hujan itu seperti malapetaka untuk mereka karena bisa membatalkan hal-hal yang seru buat mereka. Contohnya kayak rencana wisata, pergi bareng-bareng sama temen sekolah. Di Jepang ada ritual yang menurut aku ngegemesin banget. Jadi anak-anak akan melakukan teru-teru bozu yang berharap biar hujan itu nggak turun. Jadi mereka akan menggantungkan boneka yang dinamakan teru-teru bozu, yaitu boneka yang dianggap sebagai pawang atau pengusir hujan, dimana mereka akan membuat boneka itu sendiri dengan kain atau tisu dan mereka gantungin di jendela-jendela. Boneka-boneka ini dipercaya memiliki kekuatan untuk mendatangkan cuaca yang baik. Tapi dari legenda yang aku baca, ternyata teru-teru bozu itu boneka kertas yang terlihat lucu, ternyata di dalamnya mengandung kisah legenda yang kelam. Konten dalam podcast ini mengandung tema-tema yang berpotensi memicu ketidaknyamanan, seperti deskripsi grafis tentang tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian, trauma, mental illness, ritual, sihir, dan hal-hal supernatural lainnya seperti hantu. Turn down the lights, snuggle up tight, and get ready for another Tales. Siapa bilang sih kalau misalnya legenda, mitos, dan cerita rakyat tidak memiliki basis fakta? Bagaimana kalau aku bilang kalau misalnya cerita-cerita yang kita tidak anggap nyata ini memiliki kenyataannya di dunia nyata? Selamat datang semuanya di podcast Tales. Nama aku Diski dan di sini aku bersama dengan Mama Frina. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih ringan daripada episode-episode sebelumnya, di mana kita akan membahas tentang suatu ritual yang dilakukan oleh anak-anak kecil dan lagu di dalamnya, serta urban legend juga. Jadi, teru itu artinya bersinar dan bozu itu artinya biksu. Kalau diartiin, teru-teru bozu itu adalah biksu botak yang kepalanya bersinar. Dan bersinar di sini juga bisa dicantumkan dengan mereka itu kan boneka yang bisa mengusir hujan ya, dan untuk menciptakan cuaca yang cerah. Jadi ya biar ada sinar dari matahari itu. So it's kind of cute. Di Jepang, kebiasaan boneka ini konon sudah ada sejak zaman Edo pada tahun 1603 sampai 1867. Meskipun teru-teru bozu ini merupakan kebiasaan yang banyak sekali orang-orang kenal, tapi ternyata kalau misalnya teru-teru bozu itu berasal dari negara Cina dan sudah ada berabad-abad tahun lalu sebelum adanya dia di Jepang. Di Tiongkok, legenda ini namanya beda. Namanya itu dikenal sebagai Sao Ching Niang. Sao Ching Niang ini adalah nama seorang gadis. Jadi dahulu kala ada sebuah desa yang dilanda banjir karena hujan yang terus-menerus. Warga-warga desa dibuat sengsara karena hal ini, karena mereka kehilangan tempat tinggal, pertanian, perkebunan yang mereka jadikan itu sebagai ladang usaha kehidupan mereka. Jadi mereka gak punya masukan uang dong untuk kehidupan mereka, dan mereka pun tidak punya makanan sehingga mereka kelaparan. Bahkan hewan-hewan ternak mereka pun mati karena kebanjiran. Semua ini menjadi malapetaka bagi seluruh desa. Semuanya menangis pedih atas penderitaan ini dan hanya bisa meratap kepada langit. Kenapa sih hujannya tidak berhenti-henti? Semua ini dilihat oleh seorang gadis yang memiliki hati yang besar. Namanya itu Sao Ching Niang. Dia tinggal di desa itu dan dia dengan sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Dewa Naga yang di sana percaya bahwa Dewa Naga itu dewa hujan. Dia berdoa agar hujan diberhentikan. Kemudian setelah doanya usai, terdengar suara dari langit yang kencang. Dan suara itu didengarnya, katanya suara itu bilang ke dia kalau misalnya dia akan mengabulkan doa Sao Ching Niang, kalau misalnya Sao Ching Niang ini mau naik ke langit untuk menjadi permaisuri dari Dewa Naga. Dan dia pun setuju. Setelah dari itu, gadis itu hilang dan
Hujan pun berhenti. Langit menjadi cerah, tapi dia tidak pernah terlihat lagi. Shao Qingniang menjadi dewa cuaca cerah dalam mitologi Cina. Di beberapa gambarnya, kalau kalian lihat ilustrasinya, dia akan membawa sapu karena di sana dia percaya kalau misalnya untuk membersihkan awan yang menjatuhkan hujan tuh disapu gitu loh langitnya sama dia. So cute. Orang-orang juga membuat boneka yang terbuat dari kertas yang digantung ke jendela untuk meminta bantuan apabila hujan terus-menerus turun kepada Shao Qingniang. Nah, kalau kisah dari Cina itu kayak lucu gitu ya. Kalau misalnya di Jepang, legendanya itu berbeda jauh. It's like the opposite. Dan legenda ini mengenai seorang biksu di Jepang. Ceritanya pada zaman Heian di Jepang sekitar 794 hingga sampai 1185 ada penduduk di suatu desa yang pada saat itu kisahnya sama dengan Shao Qingniang. Mereka terdampakkan efek negatif dari hujan yang terus-menerus. Mereka mengalami gagal panen, di mana mereka tanahnya itu dibanjiri sehingga tidak bisa memproduksi pangan. Mereka mengalami kerugian yang sangat besar, kelaparan dan kesengsaraan. Penduduk desa pada saat itu frustasi, hampir putus asa. Mereka mencari-cari jalan agar bisa menyelamatkan panen mereka. Kemudian suatu hari, ada seorang biksu yang turun dari gunung, dan biksu itu mendengar permohonan penduduk desa, dan dia pun berjanji untuk menolong penduduk-penduduk desa agar bisa menghentikan hujan ini dan mendatangkan cuaca yang cerah. Mendengar janji biksu yang meyakinkan, para penduduk desa ini sangat bahagia dan menaruh seluruh harapan mereka kepada biksu itu. Namun, biksu itu gagal dan tidak mendatangkan cuaca cerah. Hujan malah turun terus-terusan. Penduduk desa yang saat itu telah mendapatkan harapan namun jatuh kembali. Mereka akhirnya putus asa, mereka akhirnya marah dan frustasi, dan mereka mengarahkan emosi-emosi negatif mereka ke biksu yang mereka anggap telah membohongi mereka. Mereka menghukum biksu itu dengan mengeksekusinya dan memenggal kepalanya. Setelah kematian biksu itu, mereka menggantung kepala biksu itu dan ditutupi oleh kain berwarna putih. Dan mereka menggantung kepala dari biksu itu untuk mengharapkan agar doa mereka terkabul dan mendapatkan cuaca yang cerah. Suatu teori mengatakan bahwa boneka Teru Bozu melambangkan biksu itu kepalanya dengan kepala yang diwakili penderitaan dan kain putih yang mewakili jubahnya. Dan dipercaya oleh masyarakat Jepang, jika kamu mengharapkan cuaca yang cerah dari Toru Bozu, kalian apabila gagal mendatangkan cuaca cerah, maka kalian sebaiknya menghancurkan boneka itu. Kalau tidak, dia akan mendatangkan kamu sial dan malapetaka. Oh my god. Yeah. What a big risk. I know, right? Dan bahkan pada tahun 1921 ada lagu yang sangat populer dinyanyikan oleh anak-anak Jepang, dan katanya lagu ini harusnya dinyanyikan beriringan dengan kita menggantung boneka itu sebagai mantra atau doanya. Lagu ini seperti ini. Lagu itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Teru Bozu, jadikanlah besok hari yang cerah seperti langit yang ada di mimpiku. Jika cuaca cerah, aku akan memberimu loncang yang emas. Tetapi di bait kepaling terakhirnya ada lirik yang weird yang membuat lagu ini menjadi lagu yang sangat aneh, yaitu dimana lagunya berkata seperti ini. Teru Bozu, jadikanlah besok hari yang cerah, tetapi jika mendung dan kamu menangis, kami akan memenggal kepalamu. It's like, aku akan memberikan kamu reward, hadiah berupa sake yang manis dan lonceng emas, tetapi kalau kamu tidak menuruti permohonan aku akan memenggal kamu, menghukum kamu. It's like, gila. Suatu lagu anak-anak memiliki kayak manipulasi di dalamnya. Ada ancaman. Kok bisa kayak gitu sih? Yeah. So, the doll is not as innocent, right? Bahkan bentuknya seperti hantu dengan kepala yang digantung. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian pernah mendengar legenda tentang ini atau melihat boneka Teru Bozu? Dulu aku waktu masih kecil, waktu belum paham tentang cerita di balik legenda ini, aku pernah loh masang Teru Bozu waktu masih kecil ya. Karena dulu tontonan aku anime gitu, jadi aku tahu tentang Teru Bozu.
Dan pas aku udah gede, saat aku kayak research tentang hal-hal yang dulu aku sukai, seperti teori-teori Bozu, terus kayak permainan anak-anak kecil, nursery rhyme, ternyata semuanya itu memiliki kekelaman di baliknya. Kenapa ya? Setiap Iya. nursery rhyme itu kayak ada something dark behind it. Yeah. So weird. So weird, I don't understand. Apakah kalian berpikir bahwa legenda ini benar dan selama ini anak-anak kecil telah menggantung sesuatu yang merepresentasikan hantu kepala biksu, seorang yang dijadikan sacrifice atau pengorbanan demi cuaca yang cerah? Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, mengungkapkan fakta di balik urban legend, misteri, horor, mistis, kalian bisa tonton podcast kita Taktel setiap hari Jumat dan Selasa ya guys. Bye! Bye-bye.